Pernah nggak sih jantung rasanya mau copot pas lihat notifikasi transaksi aneh dari rekening bank digital kamu? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas semua langkah yang harus kamu tahu buat mengamankan lagi akunmu pas situasi genting kayak gini. Coba deh bayangin, kamu lagi santai. Tiba-tiba muncul notifikasi transaksi yang sama sekali nggak kamu kenal. Apa yang harus dilakuin? Panik? Justru, reaksi pertama kamu itu yang bakal nentuin nasib uangmu selanjutnya. Panik? Eits, tahan dulu. Kalau kamu panik, situasinya malah bisa jadi lebih runyam loh. Justru sebaliknya. Yuk kita ikutin panduan langkah demi langkah ini buat ngerebut kembali kendali akun kamu dengan cepat dan efektif. Jadi, hal pertama dan paling utama yang harus kamu lakuin adalah tetap tenang. Ketenangan itu senjata utama kamu buat mikir jernih dan ngambil tindakan yang tepat. Oke? Yuk kita mulai. Anggap aja ini golden hour-nya kamu. 1 jam pertama setelah kamu sadar ada masalah itu momen paling krusial. Tiap detiknya berharga banget buat ngunci akunmu sebelum si peretas bikin kerusakan yang lebih parah. Oke, ada 3 benteng pertahanan pertama yang harus langsung kamu bangun. Pertama, ganti password dan PIN. Ini cara paling cepat buat nendang peretas keluar dari akun kamu. Kedua, cari fitur bekukan akun. Anggap aja ini kayak narik rem darurat biar semua aktivitas berhenti total. Ketiga, matiin semua pembayaran otomatis atau auto debit. Buat mastiin nggak ada lagi uang yang keluar tanpa izin. Sip, akun kamu sekarang udah kekunci sementara. Peretasnya udah kehilangan akses. Tapi, ini baru setengah jalan. Sekarang, waktunya buat nelpon satu pihak yang paling penting. Sebelum nelpon, siapin dulu semua amunisi kamu. Pastiin kamu nelpon call center resmi yang ada di website bank ya. Jangan dari sumber lain. Siapin nama lengkap, nomor rekening, kira-kira kapan terakhir kamu login, dan catat semua transaksi aneh yang kamu temuin. Makin lengkap data dari kamu, makin cepat juga bank bisa bertindak. Nah, setelah kamu lapor, bank bakal langsung ambil alih. Mereka bakal ngeblokir total akun kamu buat investigasi dan mulai proses pemulihan. Di titik ini, kamu udah nggak berjuang sendirian. Kamu udah punya tim profesional yang ada di pihakmu. Oke, situasi daruratnya udah terkendali. Sekarang, waktunya kita ganti peran jadi detektif, melacak kerugian, dan ngebawa kasus ini ke tingkat selanjutnya. Nah, sekarang, kamu perlu jadi detektif. Buka riwayat transaksimu dan periksa satu persatu. Catat setiap transaksi yang aneh, sekecil apapun nilainya. Tulis detailnya, nomor referensi, tanggal, dan jumlahnya. Setiap data ini adalah bukti yang super penting buat kasusmu. Lapor ke bank itu langkah pertama. Wajib. Tapi, apa cukup sampai di situ aja? Pertanyaan selanjutnya, kemana lagi sih kamu harus ngebawa laporan ini? Jawabannya penting banget loh. Nah, disinilah bedanya. Kalau kamu merasa ada masalah sama proses atau layanan dari pihak bank, lapornya ke OJK. Tapi, kalau ini murni pencurian, uangmu hilang karena tindakan kriminal, maka tempatnya jadi kepolisian. Milih jalur yang tepat itu bakal bikin laporanmu jauh lebih efektif. Krisisnya udah lewat, sekarang yuk kita ubah fokus. Dari yang tadinya madamin api, sekarang jadi bangun benteng yang nggak bakal bisa kebakar lagi. Jangan lupa, bisa jadi pintu masuk si peretas itu ada di ponsel atau komputer kamu. Jadi langsung scan perangkatmu pakai antivirus. Hapus semua aplikasi atau file yang kamu nggak kenal. Dan ini yang paling penting, jangan login lagi ke akun bank sampai kamu 100% yakin perangkatmu bersih. Kalau enggak, ya sama aja kamu ngundang peretas itu masuk lagi. Coba lihat, satu password yang bocor itu ibarat kunci master. Kalau kamu pakai password yang sama di banyak tempat, peretas itu nggak cuma ngebobol satu pintu, tapi bisa jadi seluruh rumah digital kamu. Bahaya kan? Biar serangannya nggak merembet kemana-mana, buruan ganti password di akun penting lain, kayak email dan media sosial. Dan lakuin ini sekarang juga, aktifin autentikasi 2 faktor atau 2FA dimanapun kamu bisa. Anggap aja ini gembok tambahan yang hampir mustahil buat dibobol. Nah, slide ini ngerangkum semuanya. Sisi lakukan ini adalah kebiasaan baik, password unik, 2FA aktif, dan aplikasi selalu update. Sementara sisi jangan lakukan itu pantangan keras. Ngasih kode OTP ke siapapun, pakai wifi gratisan di kafe buat transaksi, atau login di HP temen. Ini aturan simple yang bisa nyelamatin kamu. Oke, informasinya lumayan banyak ya. Yuk kita rangkum semuanya jadi rencana darurat yang simple dan gampang banget buat diingat. Jadi, ini dia rencana 5 langkah daruratmu. 1. Amankan. 2. Hubungi. 3. Pantau. 4. Lapor. Dan 5. Bentengi. Ingat 5 kata itu ya. Amankan, hubungi, pantau, lapor, dan bentengi. Gampang kan?
Nah, setelah semua ini, saya tinggalin kamu dengan satu pertanyaan penting. Seberapa kuat sih benteng digital kamu hari ini? Jangan nunggu sampai kejadian. Yuk, periksa dan perkuat sekarang juga.